Kedua, yakni ilmu pengetahuan alam. Nah, sekarang ini capaiannya tadi ya, saya sudah jelaskan tentang alat pikiran manusia, memahami penalaran dan cara memperoleh pengetahuan, kemudian merinci langkah metode ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ikhwah sekalian, yang namanya manusia, kita semua ini manusia ya, punya sifat unik. Ya, kalau kita mau belajar tentang perkembangan alat pikiran manusia, kita harus tahu dulu bahwa manusia itu punya sifat unik. Beda dengan makhluk Allah yang lain, beda dengan malaikat, beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, apalagi dengan benda mati. Sangat berbeda. Tapi sebelum kita tahu lebih jauh ikhwah sekalian, kita lihat lebih jauh tentang sifat unik manusia ini. Kita lihat dulu, ada yang tahu ini gambar apa? Bumi. Al-ard. Bumi ya, bukan kelereng ini ya. Lagi kalau ada yang tidak sarapan pagi, bukan donat ini, roti warna biru. Baik, di bumi, kawan sekalian, secara umum, kalau dilihat dari perspektif IPA, atau ilmu pengetahuan alam, dibagi menjadi dua kategori. Ada kategori biotik dan ada kategori abiotik. Nah, antum yang pernah belajar ilmu pengetahuan alam sebenarnya tidak asing. Dulu kalau pernah belajar biologi, itu biasanya dibagi itu istilahnya, apa artinya bio, apa artinya logi. Ya, bio artinya hidup, logi dari kata bahasa Latin, ya logos artinya ilmu. Nah, biotik itu ya tadi bio artinya hidup, artinya lingkungan atau kelompok makhluk hidup ya. Adapun abiotik ya sesuai di sini antum bisa lihat gambarnya juga ya. Ada gambar batu, pasir, bahkan mungkin ada angin tapi tidak nampak. Dia makhluk hidup atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi secara umum, sekalian, kehidupan di bumi kalau dibagi menurut perspektif IPA ya, ingat ya, menurut perspektif IPA, bukan menurut perspektif syariat. Ya, kalau menurut perspektif syariat banyak, bahkan ada malaikat juga misalnya. Ya. Allah kan sebut dalam Al-Quran ya, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya di sisi kalian itu ada yang menjaga, ada yang mengawasi. Berarti ada juga malaikat di sekitar kita, kiri dan kanan kita. Ya. Yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah di surah Qaf. Ada malaikat yang selalu mengawasi, yang menyertai kita. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas ini dari perspektif ilmu alamnya dasar atau IPA. Jadi kehidupan di bumi atau apa yang ada di bumi ini secara umum terbagi dua. Ada namanya biotik, ada abiotik. Nah, biotik itu apa sekalian? Tadi kita sudah jelaskan. Kelompok biotik itu adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi ini secara umum terklasifikasikan menjadi tiga ya. Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan itu disebut dengan komponen lingkungan. Tapi karena kita bahasnya ini adalah kelompok biotik, berarti komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Karena ada juga komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk tidak hidup. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Pada pokoknya, ikhwan sekalian, makhluk hidup itu dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Seperti tadi saya sudah sebutkan, ada golongan manusia, golongan hewan, dan tumbuhan. Sekali lagi saya stressing, ini menurut ilmu alamiah dasar, ya, bukan menurut syariat kita. Ada malaikat, ada juga alam jin, ya, dan seterusnya. Jadi terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu kelompok biotik. Diingat baik-baik ya. Sekarang kelompok abiotik. Batu, pasir, di sini ya. Nah, apa sebenarnya kelompok abiotik itu? Kelompok abiotik ini istilah sekali adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda mati.
Tapi sekali lagi, ini bukan berkaitan dengan atau bukan perspektif di luar ilmu alamnya dasar ya. Karena kalau disebut benda mati, bahkan dalam buku kita pun juga ada benda mati. Ya. Contoh misalnya kolbu. Apa maknanya kolbu? Hati. Hati ya, atau jantung. Di dalam Al-Quran, Allah bagi hati itu menjadi berapa? Ada yang bisa sebutkan jenis-jenisnya? Tiga. Ada berapa jenis hati kolbu di dalam Al-Quran? Tiga. Yang pertama, Hati yang hidup. kolbun Qalbun salim. Salim. salim, baik. Hati yang sakit. Baik. Dan hati yang mati. Yang ketiga, yang terakhir, Hati yang mati. Hati yang mati. Hati yang pertama. baik. Pertama kolbun sihat ya, atau kolbun salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Kedua kolbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga kolbun mayit, hati yang mati. Nah, sekarang apakah kolbun mayit itu masuk dalam kelompok abiotik? Masuk. Tidak ya, kita tidak bahas itu. Jadi sekali lagi nih dalam perspektif ilmu pengetahuan alam. Meskipun ikhwan sekalian, beberapa ayat dalam Al-Quran itu ya nanti akan kita bahas. Kelompok abiotik itu tidak bisa dipisahkan dengan kelompok biotik. Kita lihat selanjutnya. Kelompok abiotik itu dia merupakan komponen penyusun ekosistem. Ekosistem itu luas ikhwan sekalian. Apa artinya ekosistem? Ada yang tahu ekosistem artinya? Coba ada yang bisa jelaskan secara bahasa, secara lugah, apa itu ekosistem? Keanekaragaman suatu komunitas. Tempat, Ustaz. Tempat. Sistem. Eko itu artinya apa? Eko itu kan dari bahasa Sanskerta ya. Itu pernah menghafal Eka, Dwi, Tri, Tetra, Penta, dan seterusnya. Eka artinya? Hubungan timbal balik Ustadz, ekosistem dalam lingkungan hidup. Eka artinya apa? Kehidupan. Kehidupan. Eka itu artinya satu. Siapa namanya Dwi di sini? Ada namanya Dwi. Dwi artinya Ada Ustaz. dua kan? Tri 3, tetra 4. Kayak kalau antum minum obat tetrasiklin yaitu 4 itu. Antum pernah dengar Pentagon? Markasnya tentara Amerika. Kenapa disebut Pentagon? Maksudnya pentagonal karena ada 5 titik, 5 sudut. Nah, eko itu artinya satu. Sistem itu sistem komponen. Jadi ekosistem itu satu komponen, satu sistem. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa komponen abiotik itu dia merupakan komponen penyusun satu sistem. Di dalamnya tadi kan kita sudah bahas, dalam bumi itu ada 2 komponen, ada biotik, ada abiotik. Nah, biotik makhluk hidup, abiotik bukan makhluk hidup atau benda-benda mati. Artinya apa? Benda-benda mati ini meskipun dia benda mati, dia tidak bisa dipisahkan itu dengan benda hidup tadi. Apa maksud saya? Bisa dipahami? Antum tinggal di mana ikhwan sekalian? Kalau biar tidak kehujanan atau tidak kedinginan, tidak kepanasan. Tinggal di mana? Di rumah. Rumahnya benda hidup atau benda mati, Pak? Benda mati. Beranak? Rumahnya bisa beranak? Tidak. Tidak ya. Baik. Dia kelompok biotik atau abiotik? Abiotik. Abiotik. Penting tidak bagi antum? Penting. Penting ya. Baik.
yang tidak bisa dipisahkan dari rumah. Rumah adalah kebutuhan, makanya nanti kita belajar tentang kebutuhan primer. Ada kebutuhan sandang yang kita pakai, ada kebutuhan papan, tempat tinggal, dan ada kebutuhan pangan, bahan makanan. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, jangan sampai ada yang bilang, Ustadz, saya tidak butuh rumah. Gampang, saya tinggal tidur saya di bawah pohon, bermalam di situ. Antum tidur di bawah pohon yang lebat malam hari, apa yang antum hirup itu sama dengan apa yang dihirup oleh pohon. 2 hari antum tinggal di situ, tidur malam di situ, nyenyak itu ikhwah sekalian, sampai tidak bisa bangun-bangun lagi untuk selamanya. Apa maksudnya? Mati. Jadi kita butuh ikhwah sekalian komponen-komponen abiotik ini, karena dia komponen penyusun ekosistem yang tidak bisa dipisahkan dengan komponen biotik. Secara terperinci, ikhwah sekalian, komponen abiotik itu dia merupakan keadaan fisik dan kimia. Jadi kalau kita bilang keadaan fisik, itu maknanya ikhwah sekalian adalah fisika. Ya. Jadi kalau antum dengar fisika, tidak usah terlalu jauh berpikir, wah kayaknya kita bahas nanti mekanika kuantum, mekanika fluida, atau bahas tentang hukum Kepler dan seterusnya. Tidak. Kalau dibilang fisika, itu artinya fisik. Semua hal yang berkaitan dengan fisik. Dan kimia di sini. Kimia itu ya lebih sekalian pada pembahasan tentang zatnya. Jadi secara terperinci, komponen abiotik itu merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium. Apa artinya medium? Pertengahan. Apa medium? Tempat. Perantara. Ya. Kedengaran? Wah, Nah, Ustaz. jelas? Saya ganti pakai saja ya, headset karena agak ribet di sini. Terdengar jelas? Nah, Baik. Jadi ikhwah, dia merupakan medium. Tadi kita sudah dengarkan, medium itu tempat. Jadi meskipun kita benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dia butuhkan itu medium, dia butuhkan tempat. Tadi kita sudah jelaskan, antum butuh rumah. Rumah itu kan kelompok abiotik. Ya. Antum butuh air buat minum, ya kan? Antum bayangkan tidak, kalau bisa bayangkan kalau airnya itu benda hidup. Antum makan ikan, ikannya masih hidup. Ya. Allah musta'an, ya. Makanya dia sangat berfungsi sebagai medium atau sarana atau tempat. Dan substrat, ya, substrat ini kita bisa katakan hal-hal yang bersifat mineral, dan itu banyak juga dipakai ya oleh tubuh kita. Antum kalau minum, ikhwas sekalian, tahu tidak apa saja komponen yang ada dalam air minum itu? Mineral. O2. Hah? O2. O2, baik. Mineralnya ada ya? Mineral, Ustaz. Baik. Itu namanya substrat. Ya. Dia bisa dipakai buat tubuh kita. Antum kekurangan cairan, antum bisa minum cairan infus misalnya. Nah, sekarang banyak cairan infus dijual ya. Yang minuman ionik itu rata-rata cairan infus sebenarnya, tapi versi yang didagangkan. Untuk apa? Untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Nah, ini kelompok abiotik. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi, beberapa contohnya itu tadi saya sudah sebutkan ya, ada air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, iklim, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat, manusia tadi kelompok biotik atau biotik? Biotik. Biotik. Ya. Nah, di kelompok biotik itu biasa juga disebut dengan makhluk organis.
Kenapa disebut makhluk organis? Secara umum ada dua ya sekalian kenapa dia disebut makhluk organis. Baik itu dari fungsinya sendiri atau dari katanya sendiri. Organis, organ. Tahu artinya organ ya? Antum punya organ? Punya. Antum punya organ pendengaran, penglihatan, punya organ dalam juga. Itulah kenapa kita disebut dengan makhluk organis. Karena kita komponen dari beberapa organ. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengorganisir. Kemampuan kita untuk mengorganisir. Iku yang kuliah di Sospol tahu ini. Kita punya kemampuan mengorganisir. Baik itu mengorganisir diri kita sendiri. Antum sudah biasakan bangun sebelum azan subuh. Antum biasakan mandi jam sekian. Antum biasakan sudah masuk Zoom jam sekian. Antum biasakan sebelum masuk kuliah belajar dulu supaya tidak masuk blank nanti pada saat kuliah. Antum biasakan makannya begini. Antum biasakan makannya porsinya sekian. Antum biasakan makan sepertiga, airnya sepertiga, darahnya sepertiga misalnya. Antum biasakan konsumsi batu soda. Antum biasakan pikir. Itu bagian dari organisir individu atau organisir diri sendiri. Bahkan yang lebih dari itu, kita disebut makhluk organis karena kita bisa mengorganisir orang lain. Bahkan bukan cuma manusia yang kita bisa organisir. Ya, hewan pun juga bisa diorganisir oleh manusia. Jadi kita ini kalau sekalian masuk dalam kelompok makhluk organis. Ya, itu juga sebenarnya salah satu hal yang mematahkan ya syubhat-syubhat yang mengatakan bahwa organisasi itu bid'ah. Kecuali kalau tujuannya memang bertentangan dengan syariat kita. Karena tidak bisa dipisahkan, kita ini makhluk organis. Kita ini berorganisasi. Tubuh kita berorganisasi semuanya. Itulah disebut organ. Kecuali kalau dia tidak punya organ, yang tidak usah berorganisasi. Baik ya. Kita lanjut. Apa yang menjadi ciri kita makhluk organis? Pertama, manusia disebut makhluk organis karena dia memiliki kehidupan. Baik ya. Dia memiliki kehidupan. Antum baca dalam hadis tentang ditiupkannya ruh. Antum baca juga di dalam banyak ayat yang menyebutkan tentang ditiupkannya ruh. Itulah yang menjadikan kenapa manusia disebut dengan makhluk organis karena kita punya kehidupan. Yang kedua itu adalah kita punya perilaku. Ya. Kita punya perilaku, kita punya attitude, kita punya pertumbuhan, kita punya perubahan yang sifatnya memang perilaku. Beda dengan batu. Pernah lihat batu beranak? Tidak ada ya? Tidak, Ustaz. Pernah lihat batu tumbuh yang semula kecil kayak kelereng tiba-tiba membengkak misalnya, berubah jadi gunung. Dia tidak punya kehidupan, dia tidak punya kita pikiran metodologi manusia adalah ulas banyak tentang mulai dari bumi, kemudian ada manusia di dalamnya, kemudian manusia sebagai makhluk biotik, kemudian manusia juga masuk dalam makhluk organis. Sekarang hewan pun juga masuk dalam makhluk organis. Tapi kita ingin pilah dulu, kita mau pisahkan ini. Jangan sama ini manusia dengan binatang. Tapi secara umum kita sudah tahu ya, manusia itu beda sama binatang. Kita mau lihat lebih rinci lagi, apa perbedaan binatang yang sama-sama makhluk organis, sama-sama juga masuk dalam kelompok biotik. Jadi kita lihat, pertama, manusia bisa berpikir. Ini diantara karunia yang besar yang Allah berikan, yang membedakan juga antara manusia dengan binatang. Binatang tidak berpikir, dia cuma punya intuisi saja. Ya, cuma punya insting saja. Tapi kalau manusia, dia bisa berpikir. Makanya banyak hal yang bisa diselesaikan, bisa dikerjakan, bahkan bisa berkembang karena manusia bisa berpikir. Bisa keluar dari solusi, bisa mendapatkan solusi keluar dari masalah karena dia bisa berpikir. Kemudian yang kedua,
Yang membedakan manusia dan binatang adalah manusia dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya. Makanya tadi ini yang kita kembali dulu yang pertama di surah Al-A'raf itu Allah Subhanahu wa taala sentil ya. Allah cela, Allah hina orang-orang yang diberikan komponen-komponen untuk bisa berpikir tapi mereka tidak pakai komponen itu. Bahkan di situ Allah samakan mereka dengan hewan ternak. Ada yang hafal ayatnya? Di surah Al-A'raf. Ada yang hafal? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa sambungannya? Lahum qulubun la yasma'una la yafqahuna biha, la yafqahuna biha, lahum adhanun wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah bilang, kami akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati itu mestinya menjadi ikhwah sekalian bagian yang dirujuk oleh akal ketika dia berpikir lalu melahirkan sebuah kesimpulan untuk dia bertindak. Hati. Makanya dalam hadis Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Ketahuilah dalam jasad itu ada sebuah daging. Kalau dia baik, salahal jasadu kullu, baik juga seluruhnya. Matanya bagus dia memandang, telinganya bagus dia mendengar, lisannya bagus dia mengucap, tangannya bagus dia mengambil atau menyentuh, kakinya juga bagus dia melangkah. Tapi kata Nabi SAW, wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging atau hati itu buruk, buruk juga itu semuanya, hancur juga semuanya. Ala wa qalbu, ketahuilah Nabi bilang dia adalah hati. Hati itu mestinya dia menjadi sumber rujukan itu bagi akal untuk bisa berpikir. Makanya kalau dikasih hati, kalau dan dia tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, ini salah satu ciri orang yang Allah akan lemparkan untuk memenuhi neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih dua mata, dia tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Justru sebaliknya dipakai buat meraup banyak muka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak dipakai itu mata sebagai alat untuk dia berpikir. Tidak dipakai itu mata sebagai alat untuk dia melihat tanda kebesaran Allah yang bisa menjadikan akalnya tadi itu lurus dalam berpikir. Walahum adanun la yasma'una biha. Dikasih juga dua telinga, dia tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Musik yang dia dengar, kata-kata kotor yang dia dengar. Allah musta'an. Beberapa hari yang lalu ada kejadian seorang perempuan mahasiswi Unhas yang tewas gantung diri. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita. Di antara sebab depresi karena putus dengan pacarnya dan sudah banyak dosa yang dia lakukan dengan laki-laki tersebut. Ya. Kita semoga Allah lindungi kita ya. Wah, termasuk antum-antum kita nasihatkan jaga diri antum dari pergaulan, khususnya pergaulan lawan jenis, apalagi kita bukan sistem boarding sekarang karena kuliahnya online. Ya, jaga diri dan perbesar rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Wa alimu bidzatudur wa alimul ghaib syahadah. Ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, dan banyak Allah ingatkan ancaman-ancamannya untuk orang-orang yang
selalu senang berbuat dosa dan maksiat. Nah, di sini orang yang tidak menggunakan karunia besar tadi itu untuk menormalkan akal mereka dalam berpikir, hati, apalagi penglihatan, pendengaran, Allah kasih permisalan, ulaika kal an'am. Ini sama seperti binatang, bahkan an'am di sini Allah sebut apa artinya an'am? Apa artinya Binatang an'am? ternak, Ustaz. Binatang ternak. Kenapa bukan binatang liar yang dipakai sebagai al-amsal atau permisalan? Apa hikmahnya Allah sebut di situ pakai an'am? Mana yang lebih hina itu, binatang liar atau binatang ternak? Binatang ternak. Iya, Hah? binatang ternak. Ternak. Kenapa lebih hina binatang ternak? Karena tidak bebas, disuruh-suruh biasa. Ayo, ya. Karena pada bukan Ustaz. Bahasa sederhananya dia tidak merdeka, Ustaz. ya. Dia tidak merdeka, dia tidak bebas, dia tidak bisa, dia terkukung. Jadi itu ya, Bapak sekalian. Nah, makanya yang membedakan manusia dan binatang itu adalah manusia bisa berpikir. Tapi berhati-hati, jangan sampai kita sama seperti binatang meskipun kita diberikan akal atau pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan sekalian, manusia dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya. Nah, ini diantara juga karunia besar dari Allah buat kita manusia, dan itu menjadi pembeda antara manusia dan binatang adalah manusia bisa membuat alat. Kalau mau protes, itu burung juga bisa bikin sarang kok. Ya, betul. Tapi itu bukan atas dasar ilmu atau dengan menggunakan akalnya. Makanya sarang burung itu begitu-begitu terus modelnya. Ada yang antum tiba-tiba lihat burung bikin hotel di sekalian buat sarang? Ada? Tidak ada ya? Sarang walet saja juga harus dibikinkan manusia ya. Kadang modalnya juga bisa ratusan juta. Dia bisa membuat, cuman ya burung itu pakai instingnya dia. Dia ambil jerami, dia ambil rumput misalnya, terus direkatkan dengan liurnya untuk kemudian bisa menjadi sarangnya. Dia bisa membuat, tapi bukan atau tidak sama seperti akal pikiran manusia. Jadi manusia bisa membuat alat-alat dan dia bisa pergunakan alat-alat itu. Baik ya. Kemudian yang membedakan ketiga adalah manusia bisa berbicara, manusia bisa berkomunikasi. Mungkin ada juga yang mau menyangka, mengatakan, Ustaz, hewan juga berkomunikasi. Iya, betul, hewan berkomunikasi. Tapi itu sesama hewan saja. Manusia bisa berkomunikasi dan beragam macam bahasa, tapi bukan cuma sekedar komunikasi, mereka bisa menciptakan alat juga untuk komunikasi, mereka bisa membuat, bahkan bisa memprogres alat-alat itu tadi menjadi lebih berkembang, lebih maju lagi. Paham ini ya? Bahkan manusia pun juga ada yang belajar bagaimana pola komunikasi hewan atau binatang. Meskipun tidak memahami bahasanya ya. Karena yang bisa memahami bahasa binatang adalah hanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang hafal ayatnya di surah An-Naml? Ya, ketika Nabi Sulaiman sudah lewat di Wadi Naml, lembah semut ini. Kemudian Allah mengatakan, qalat namlatun, berkata salah seekor semut, ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya, salah seekor semut berinisiatif. Ada juga dalam tafsir mengatakan memang dia pimpinannya semut. Dia berinisiatif untuk apa? Mendakwahi semua semut-semut yang lain.
diingatkan akan bahaya. Udkhulu masakinakum, masuk semua ke dalam rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yashkurun. Dan sampai kalian keinjak itu sama Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak menyadari. Tapi ikhwah, memahami bahasa semut itu memang Allah berikan khusus untuk Nabi Sulaiman. Makanya tidak diberikan semua orang. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Ya. Paham ya? Mukjizat itu satu kelebihan atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi hanya atas izin Allah, dan itu terjadinya tidak berkali-kali. Kalau bisa terjadi berkali-kali itu sihir itu. Makanya tidak ada juga ada kampus tiba-tiba buka di bagian Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra, ada namanya Sastra Bahasa Semut. Ada enggak? Pernah dengar kampus buka Sastra Bahasa Semut? Ada ya? Bahasa kambing misalnya, ya. Bahasa sapi, tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Ya. Ya. Jadi memang beda antara manusia dengan binatang. Nah, di antara yang membuat juga, tadi saya sudah jelaskan sedikit, manusia bisa berbicara, berkomunikasi adalah alat yang mereka bikin. Ya. Antum tahu drone, sekalian drone? Tahu, Ustaz. Ya. Langsung. Pesawat tanpa awak itu. Kebanyakan drone sekarang misalnya kita pahami drone itu dipakai untuk memotret satu wilayah atau topografi satu wilayah. Setiba misalnya antum lihat bagaimana caranya itu setiba dipotret dari atas, kelihatan atapnya, itu pakai drone. Atau drone yang biasa kita juga tahu, biasa dipakai untuk perang misalnya. Untuk menghindari kematian seorang pilot yang butuh biaya banyak untuk melahirkan pilot, ya mendingan pakai drone saja. Tapi nanti kuaskan progresnya itu diprediksi 2030 ke depan. Drone itu bukan cuma buat pemotretan, bukan cuma buat pengintai untuk mata-mata, atau bukan cuma buat dipakai perang. Drone itu nanti bisa jadi sebagai alat untuk mengangkut barang dari satu negara ke negara yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain. Pernah bayangkan tidak? Jadi nanti pesawat kargo itu tidak dikendalikan lagi oleh pilot yang berada dalam pesawat. Pesawat kargonya sudah pakai drone. Bahkan nanti bisa jadi antum punya drone sendiri, antum punya toko sendiri, untuk bisa kirim ke tempat lain, nggak usah pakai Gojek, atau nggak usah pakai Tiki, nggak usah pakai JNE, JNT, antum isi saja tuh drone antum, angkat di sini, nanti dia bikin tempat untuk mendarat drone nanti di rumahnya, tempat orang yang antum jadikan tujuan untuk pengiriman. Itu semua alat dikuaskan untuk berkomunikasi. Alat juga untuk berbicara. Alat untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain manusia. Jadi perkembangan itu sangat-sangat besar. Itu di antara membedakan manusia dengan binatang. Kemudian selanjutnya ikhwah, yang keempat, manusia dapat hidup bermasyarakat. Tadi kita sudah bahas ya, kalau manusia itu makhluk organis. Di antara kemampuannya adalah dia bisa mengorganisasi, dia bisa bagaimana mengumpulkan orang-orang, mengatur orang-orang. Nah itu salah satu contoh itu kalau manusia itu bisa hidup bermasyarakat. Ya. Ustadz, hewan juga begitu. Ya. Misalnya serigala juga dia hidupnya komunal dan komunis ya. Kalau komunis itu pemahaman komunal yang kita maksud, kelompok. Ya. Dia bisa hidup berkelompok. Beberapa hewan juga hidup berkelompok. Benar dia hidup berkelompok, tapi instrumen berkelompok mereka itu saja. Dan itu hasil lahir bukan dari akal pikiran, tapi itu lahir dari insting mereka. Bedanya dengan manusia. Antum mau masuk setiba, ikhlaskan bukan karena insting antum, tapi antum masuk setiba karena kesadaran yang kemudian menstimulus pemikiran antum, akal antum, kemudian lahirlah sebuah pemikiran, saya mau masuk setiba. Kita hidup bermasyarakat di setiba. Paham ini ya? Dipahami ya Pak? Jadi ini salah satu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Yang kelima, manusia adakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi.
Baik. Ada yang asli Bugis di sini? Nah, Ustaz. Baik. Sekarang kalau anak orang Bugis berapaan tuh, Ikhwan? Ada yang sudah survei lapangan? Karena orang Bugis di masa pandemi mengalami inflasi atau naik grafiknya itu? Tetap kayaknya Ustaz. Naik ya. Tetap naik kayaknya ya, kalau pakai kayaknya itu Sohi ya, Sidon ya. Itu belum berpikir ilmiah. Ya, nanti kita bahas. Tapi misalnya Ikhwan, pernah ada kasus, kita angkat case ya, atau kasus, ada seorang Ikhwan pergi melamar, lalu kemudian dia bertemu dengan orang tua wanita itu. Ternyata di meja tamunya itu, karena orang tuanya adalah guru, orang tua wanita itu guru, bapaknya adalah dosen, ibunya guru SMA. Di meja itu sudah tersedia beberapa lembar kertas, coretan-coretan, kemudian alat tulis, dan yang paling menonjol adalah kalkulator. Itu sudah bisa bayangkan ya, kalkulator fungsinya buat apa? Bukan untuk mengukur berat badan ya. Hitung Apa? uang Menghitung. Ya. tanah. Jadi diskusi yang ada pada saat itu, karena perempuan ini keturunan Bugis, harga dibuka di kisaran 50 juta. Ya, saya tidak ceritakan lagi lebih detail, tapi antum bisa bayangkan itu masuk dalam usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Bisa paham ya? Paham ya, Pak? Nah, Ustaz. Ya. Jadi manusia itu punya perhitungan-perhitungan ekonomi itu. Dan itu salah satu keunikan yang membedakan manusia dari binatang. Apalagi di zaman seperti sekarang. Perhitungan ekonominya lebih keren lagi. Lebih rumit lagi bahkan. Si ekonomi itu masif sekali. Yang membedakan manusia dengan binatang. Perhitungan ekonomi itu sekalian jangan antum pahami dalam persoalan ekonomi. Tidak. Perhitungan ekonomi di sini kalau kita bilang ekonomi itu berarti berbicara tentang keuntungan dan kerugian. Kecuali uang ya, keuntungan dan kerugian. Manusia sering berpikir tentang untung rugi. Antum sering berpikir tentang untung rugi? Selalu. Selalu ya. Hal yang paling sederhana adalah antum berpikir tentang kalau saya meninggal, saya untung tidak nanti. Untung itu kalau dalam meninggal artinya sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Imran ya. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah hindarkan dari jelatan neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Apa makna faz? Hadal ayat. Hadhil ayat. Apa artinya faz di sini? Berhasil. Berhasil. Untung. Ekonomi atau bukan? Ekonomi atau bukan? Ekonomi. Itu ekonomi. Makanya ekonomi sekarang itu mengalami pergeseran antara konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional mereka selalu memahami keuntungan itu si profit, hitung-hitungan duniawi. Ekonomi Islam tidak begitu. Ekonomi Islam itu memahami keuntungan itu bukan cuma persoalan profit duniawi. Saya menjual beras 1 liter harganya 7.000, saya beli semula modalnya 5.000, untung saya berapa? 2.000. Terus gimana kalau ada orang datang beli beras di tempat saya, di warung saya, ternyata uangnya cuma 1.000. Saya kasih yang harganya tadi 7.000. Saya untung atau rugi? Untung atau rugi? Masih untung. Hah? Masih untung. Masih untung. Modalnya 5.000, saya jual 1.000. Untung atau rugi? Ustaz. Rugi, Ustaz.
Iya untung Rogi. 6.000. lebih besar. Rugi. Itu kalau dari kacamata ekonomi konvensional. Tapi kalau dalam kacamata syariah, ekonomi Islam, saya untung. Antum bisa bayangkan orang yang beli tadi, dia sudah tidak makan berhari-hari. Saya kasih dia dengan harga 1.000. Sepanjang jalan dia bergembira. Saya menyenangkan seorang muslim. Dapat pahala tidak? Dapat Ustaz. Dapat. Dia mendoakan saya sepanjang jalan. Dapat pahala tidak? Dapat keuntungan tidak? Dapat. Dapat. Dia pulang ke rumah, dia beri makan anak istrinya. Saya dapat pahala tidak? Dapat. Setelah dia makan, dia bisa bertenaga kembali untuk ibadah kepada Allah. Dapat pahala tidak? Dapat. Lebih banyak mana untungnya ikhwaskan dengan saya jual harganya 7.000. Untung 1.000. Itu perhitungan ekonomi. Jadi jangan paham perhitungan ekonomi itu hanya dari sisi ekonomi konvensional ya. Dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Ya, makanya enggak ada itu binatang kalau kucing bisa untung kasih tempe, dia hitung-hitungan dulu, tempe ini. Kalau saya makan ini nanti 1 kali gigit habis, ya, energi saya tidak kembali. Saya tunggu nanti dia selesai dulu makan ayamnya sana baru saya sikat misalnya. Tidak ada itu hitungan begitu, ya. Apalagi ayam jantan mau pergi kawin sama ayam betinanya suruh berhenti dulu, hitung dulu panainya berapa. Tidak ada. Makanya laki-laki pezina itu memang lebih hina daripada hewan jantan, ayam jantan yang kawin sama ayam betina itu waliyadzubillah. Terakhir yang membedakan manusia dan binatang itu menyadari adanya kemampuan yang hebat dari manusia. Inilah yang kemudian menjadi itu punya keyakinan, punya kepercayaan. Meskipun keyakinan dan kepercayaan pada taraf aplikasinya manusia juga beda-beda. Ya, ada yang kepercayaannya itu masih kepercayaan primitif, ada yang nyembah kera atau sapi misalnya atau apalah ya. Ada juga yang kepercayaannya lurus, yang hanif. Dan itulah yang Allah katakan innal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diakui yang benar di sisi Allah ya hanyalah agama Islam. Dan itulah yang membedakan. Makanya tidak ada pembebanan syariat kepada hewan yang ada pada manusia. Pernah lihat enggak itu? Tiba-tiba antum pergi sholat Jumat sudah ada harimau di saf terdepan. Dia paham tuh bagaimana pahalanya berada di saf terdepan. Tidak ada, karena memang mereka tidak punya pembebanan manusia. Dan antara yang membedakan manusia hewan karena mereka punya kesadaran akan kekuatan gaib. Ya. Kalau saya bilang kekuatan gaib, jangan antum pahami yang agak dalam ya. Antum bisa pukul dengan tangan kosong itu, terus tumbang itu pohon besar. Misalnya. Bukan itu. Kekuatan gaib yang dimaksud di sini adalah ya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Baik, kita lanjut lagi kepada sekalian. Nah, apa bacanya ini? Rasa ingin tahu. Kepo, Ustaz. Ya. Ini diantara yang paling menonjol dan membedakan antara manusia dengan hewan adalah rasa ingin tahu mereka. Tapi kita perlu ingatkan nih Pak sekalian, rasa ingin tahu yang dimaksud di sini adalah rasa ingin tahu untuk hal-hal yang positif, ya, dalam semua hal. Ya. Dan perlu diingat juga, memang manusia punya rasa ingin tahu. Hampir semua manusia itu, bahkan dari anak-anak yang mungkin belum balik, seringkali kadang anak-anak, ya, putri saya di rumah, saya sering bertanya, Abi ini apa? Ya. Ini apa namanya? Padahal mungkin ya dia umurnya masih 2 tahun lebih.
Jadi rasa ingin tahu manusia itu sudah ada bahkan sebelum mereka berakal. Ya, sebelum mereka balik, sebelum mereka balik. Hanya saja perlu diingat tadi, rasa ingin tahu yang diakomodir dalam syariat kita itu adalah rasa ingin tahu yang berjalan di atas track yang benar, sesuai dengan koridor syariat yang benar. Karena rasa ingin tahu itu, dia berkembang, bisa saja nanti kalau sekalian hasilnya buruk. Kita lihat ya. Mana rasa ingin tahu itu timbul? Jawabannya adalah dari akal kita. Ya, dari akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya tadi meskipun seseorang belum balik, tapi kalau akalnya sudah ada, rasa ingin tahu itu timbul. Anak yang usia 2 tahun sudah balik atau belum? Belum balik, usia berapa itu? 7, 17 ya. 11. Ya. Dan 7 tahun, apalagi 2 tahun, wah, bahaya itu. Tapi ada anak yang usia 2 tahun sudah mulai agak lancar berbicara, meskipun kadang beberapa kosakata itu tidak terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kosakata yang bahasa anak-anak. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan, ini apa, ini apa? Itu rasa ingin tahu atau bukan? Rasa ingin tahu. Jadi sekali lagi, rasa ingin tahu itu tidak dibatasi oleh balik atau belumnya seseorang. Tapi kapan akal dari orang tersebut itu sudah ada, sudah bisa berfungsi, maka disitulah timbul rasa ingin tahu. Jadi dengan akalnya lah timbul rasa ingin tahu pada manusia. Tapi rasa ingin tahu itu, ikhwan sekalian, tidak begitu terus. Dulu mungkin pertanyaan kita masih waktu anak-anak, nanti silakan tanya orang tuanya. Misalnya abi atau ayah, misalnya dulu waktu saya kecil usia 2 tahun, ketika sudah mulai bisa berbicara, sering tidak saya bertanya, ini apa, ini apa. Mungkin orang tuanya akan bilang, iya sering. Ya. Tapi pertanyaan itu apa masih tetap seperti itu sampai sekarang? Tidak ya. Pertanyaannya berkembang. Dulu mungkin pertanyaannya ini apa, sekarang pertanyaannya ini bagaimana, kenapa bisa terjadi begini? Ini fungsinya apa? Ini nanti dampak baiknya apa? Ini dampak buruknya apa? Jadi rasa ingin tahu tadi itu ikhwan sekalian tidak berhenti dengan pertanyaan ini apa, tapi dia berkembang terus. Bukan hanya ingin tahu terhadap dirinya saja, tapi kadang juga sudah sekitarnya, termasuk ini, ingin tahu pada perkara-perkara yang gaib. Tapi sekali lagi, perkembangan ini memang tidak bisa dibendung. Orang mau ingin tahu sesuatu itu tidak bisa dibendung. Hanya saja ketika pengetahuan itu bertambah, dia sudah bukan lagi berkaitan dengan kepuasan jawaban yang kita dapatkan. Ya, kepuasan dari jawaban yang kita dapat, bukan lagi tentang itu. Tapi sudah berkembang pada perkara baik atau buruk, indah atau jelek. Saya contoh begini. Di dalam Al-Quran ada tidak ayat yang menjelaskan tentang rasa ingin tahu? Ada yang tahu? Ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang rasa ingin tahu? Ada Ustaz. Ada Coba sebutkan apa saja. Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Baik. Yas'alunaka 'anil mahid. Baik. Ada lagi? Ya. Saya tahu begini ya, ingin rasanya tadi pertanyaan Nabi Ibrahim. Kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus, rasa ingin tahu yang bagus dalam Al-Quran atau bukan? Allah masukkan ayat sebagai contoh ingin tahu yang buruk atau ingin tahu yang baik? Contoh baik atau contoh buruk? Contoh baik. Sekarang, udah sejauh-jauh di surah Al-Baqarah, para Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan.
Bani Israel bilang tuh sama Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman itu kepada Tuhan sampai kami lihat dengan zahir itu Allah itu bagaimana modelnya." Terus saya ingin tahu atau bukan? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu. Yang tahu. Tapi Allah sebutkan itu dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup kita, sebagai contoh rasa ingin tahu yang baik atau yang buruk? Yang buruk. Yang buruk. Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Allah jadikan mereka tewas itu. Paham ya? Jadi rasa itu memang ikhwan sesuatu yang natullah, sesuatu yang manusiawi. Kalau dia mau berkembang, mau tambah, mau ingin tahu ini. Tadi dibilang itu mau kepo dan seterusnya. Tapi perlu diingat, ada batasannya dalam syariat kita. Kalau antum mau ingin tahu sesuatu, ini sudah bukan hanya persoalan bertambahnya pengetahuan antum, tapi sudah mengarah pada persoalan, bagus tidak kalau saya mau tahu yang ini? Atau jangan-jangan buruk? Indah tidak kalau saya mau tahu yang ini? Atau jangan-jangan buruk? Saya mau belajar tentang perbandingan mazhab, kuliah di Stiba. Yang satu belajar perbandingan mazhab, dia kuliah di Iran sana, kampusnya Syiah. Sama-sama belajar perbandingan mazhab. Sama-sama bertambah pengetahuannya, sama-sama terpuaskan ingin tahu mereka tentang perbandingan mazhab. Tapi yang di Stiba insya Allah lurus manhajnya. Yang satu ikhwan sekalian belajar tentang manhaj dengan manhaj Syiah di sana. Berarti ini sudah perkara baik atau bisa dipahami sampai sini ikhwan? Bisa? Baik. Kemudian ikhwan, rasa ingin tahu tadi itu kemudian menjadikan pengetahuan terus meningkat. Hingga akhirnya terjadilah ikhwan sekalian tukar-menukar informasi yang semakin masif. Dan ini juga di antara hal yang membuat kenapa rasa ingin tahu itu semakin banyak ikhwan sekalian pilihan jawabannya, karena tukar-menukar informasi yang juga semakin masif. Semakin banyak, semakin besar. Ada penelitian ikhwan sekalian yang mengatakan orang yang tinggal di desa itu biasanya lebih bahagia, lebih terjaga psikologinya dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Kalian sepakat atau tidak? Di sini siapa yang dari desa? Bukan mau hina tempat antum, bukan. Ada di sini yang desa belum pakai listrik? Sudah pakai semua ya? Masya Allah. Kami dulu ikhwan waktu masih kecil bisa menikmati listrik itu ya mungkin kelas berapa ya? SD lah. Ya. Tapi kalau di kampung kami, karena kami tinggalnya pindah-pindah, kampung kelahiran kami itu ada listrik nanti saya sudah di Stiba kalau tidak salah. Ya, saya sudah ngajar di Stiba baru listriknya masuk. Jadi kalau pulang kampung itu pakainya lampu pelita itu ya, lampu kaleng. Dan orang di desa biasanya psikologinya lebih nyaman, masalah ya, polusi dan seterusnya jarang. Masalah jarang. Kenapa orang di kota psikologinya lebih tertekan dibanding orang di desa? Di antara salah satunya adalah karena informasi tadi. Coba lihat orang desa, ada di sini dari desa yang jarang yang punya HP, orang-orang di daerahnya. Ketika muncul info corona, bagaimana ikhwas kalian tingkat kepanikannya dibandingkan orang kota? Panikan mana ikhwasnya? Kota atau desa? Kota. Kota ya. Kenapa kira-kira orang kota tingkat kepanikannya lebih panik dibanding orang desa? Padahal corona yang di kota itu Dia lebih sama itu dengan corona yang... Karena informasi tadi, buka WhatsApp kabar tentang corona, wah si fulan positif. Buka Facebook si fulan tewas. Buka lagi info-info, banyak sekali informasi masuk. Tiba-tiba ada yang bilang corona ini tidak bisa ini, corona ini harus pakai masker 70 lapis misalnya. Panik dia, psikologinya semakin ini.
Makanya ikhwah, tukar menukar informasi itu ada sisi positifnya, kita bisa mendapatkan banyak informasi, tapi ada juga sisi negatifnya. Termasuk dalam ilmu pengetahuan. Diprediksi ikhwah 20 tahun atau mungkin 15 tahun dimulai bahkan dari sekarang. Itu banyak di antara generasi, antum kan rata-rata di sini generasi Z ya. Generasi Z yang lahir tahun 94 ke atas, dan nanti generasi yang lahir tahun 2010 ke atas, generasi generasi alpha, itu diprediksi dalam sebuah penelitian mereka sudah tidak akan mau lagi untuk sekolah formal seperti sekarang. Kenapa? Era 5G, bahkan sekarang sudah ada 6G, di era society 5.0 itu adalah era artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ada yang sudah download di sini Ruang Guru. Ada aplikasi itu namanya Ruang Guru. Orang kalau belajar di guru, tidak butuh guru lagi, tidak butuh dosen manusia maksud saya. Ke depan orang diprediksi seperti itu. Makanya kalau antum sebagai alumni perubahan mazhab, antum sebagai ustadz ke depan, kalau antum tidak teknologi, tidak paham dengan kondisi lapangan, tidak paham dengan perkembangan teknologi, orang nanti ke depan itu dia tidak butuh lagi ustadz manusia, dia butuhnya ustadz dalam bentuk teknologi. Coba lihat sekarang, antum bertanya ke ustadz pada saat ta'lim, kadang-kadang kurang puas, tapi antum coba cari di internet jawaban dari pertanyaan antum, banyak di situ. Makanya orang bilang mungkin, ngapain lagi saya ta'lim, ngapain lagi saya tarbiyah, ada semua kok di internet, tanya saja tuh Syekh Google. Tapi dia tidak paham kalau cara berpikir itu adalah hasil dari perkembangan negatif dari teknologi. Karena terlalu banyaknya dia baca di Google, akhirnya dia tidak paham mana perkataan yang benar, mana pendapat jawaban yang benar, mana jawaban yang lurus. Ya, akhirnya sanadnya itu min Google, ya, Google-nya min Google, pokoknya gurunya Google semua. Atau dia baca itu sanadnya www ini min www ini. Ya, guru macam apa coba ya? Allah musta'an. Baik, jadi ini ikhwah sekalian rasa ingin tahu. Sekarang kita lihat tentang penalaran dan cara memperoleh pengetahuan. Kelihatan gambarnya di layar? Langsung. Ya. Gambar apa ini? Ada yang bisa deskripsikan? Bangunan lama, Ustaz. Bangunan lama. Baik, ada lagi? Perkampungan. Kampungan. Saya lihat di sini ada wallpapernya rumah juga. Sandi, ada Sandi Wirayuda? Ada Sandi? Nah, Ustaz. Gambar apa ini Sandi? Yang kita pahami. Seperti candi itu. Candi. Baik. Ini gambar bangunan ya. Bangunan, salah satu bangunan peninggalan suku Inka yang ada di Chili. Ya, tahu Chili di mana? Ada yang tahu Chili di mana? Siapa tahu nanti mau selesai tiba pilih penempatan daerah, pilih di Chili. Amerika Latin, Ustaz. Amerika Latin ya. Nah, ini ikhwah sekalian, salah satu bangunan, tadi ada yang bilang bangunan kuno, bangunan lama. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Coba kita lihat. Ikhwah, awalnya kemampuan manusia itu terbatas. Ya, terbatas. Baik itu peralatan maupun pemikiran. Coba kita lihat bangunan ini. Ada dulu ikhwah yang rencana mau masuk teknik planologi, jurusan planologi, teknik arsitek. Tahu planologi ya? Planologi itu biasa disebut juga dengan ilmu tata kota. Ini kalau arsiteknya kuliah di tata kota, ini bisa kalau dikasih nilai skala A sampai D ini bisa dapat C lah. Kenapa kira-kira?
Pertama, jalannya tidak jelas ya, mana jalannya. Kemudian drainase atau sanitasinya juga mungkin kurang bagus ya. Ini juga kalau kebakaran gampang masuk tidak ini petugas kebakaran, mobil pemadam. Gimana menurut antum? Ya? Susah masuk ya? Baik. Kenapa begini Pak sekalian? Karena memang awalnya kemampuan manusia itu sangat terbatas. Peralatan yang ada untuk membangun ini pun juga mungkin masih sangat sederhana. Memikirkan juga bahannya juga masih sangat sederhana. Paling mungkin batu, pasir, campuran perekat sedikit dan seterusnya. Karena itulah Ikhwan sekalian, pengamatan yang tadi kurang, ya, kurang mendalam, kurang seksama, kemudian pemikiran juga masih sangat sederhana. Akibatnya juga pemecahan masalah masih sangat sederhana. Ya. Masih sangat sederhana. Ingat ya, pembahasan kita ini tentang penalaran dan cara memperoleh pengetahuan. Jadi, awalnya kemampuan manusia itu, penalaran mereka sangat terbatas. Memperoleh pengetahuan mereka pun juga sangat terbatas. Karena memang peralatan maupun pemikiran mereka juga sangat terbatas. Kita lihat Ikhwan sekalian, kebanyakan solusi dari memecahkan masalah pada saat-saat seperti itu adalah dengan menciptakan mitos. Tahu mitos ya? Bukan citos, kalau citos itu merek kursi atau snack. Mitos. Jadi untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, karena kan mereka tidak bisa Ikhwan sekalian menalar lebih jauh. Mereka lebih dalam apa yang menjadi objek pertanyaan mereka ini. Cara untuk menjawabnya adalah mereka pakailah atau ciptakan itu yang namanya mitos. Ya, apa itu mitos? Mitos itu cerita yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya itu menyangkut tokoh-tokoh kuno yang ada kaitannya dengan apa yang terdapat di alam. Ada mitos di daerah antum? Ada kayaknya sudah lowbat semua ini. Ini yang lowbat zoomnya atau orangnya ini? Ada mitos di daerah antum? Siapa yang punya mitos di daerahnya? Apa mitosnya? Coba disebutkan. Halo Ustaz. Ya, silakan. Biasanya kalau di pinggir jalan itu Ustaz ada kayak pohon besar dianggap keramat, katanya harus keraton di situ Ustaz kalau lewat. Begitu Ustaz. Ya, untuk menghormati yang punya beda, katanya begitu Ustaz. Gitu ya. Itu gimana kalau motor yang lewat bunyi semua itu motornya kecuali klaksonnya? Apa maksudnya? Ada kan motor itu ya, bunyi semuanya kecuali klakson. Nah, dia harus bikin apa tuh? Motornya di klub. Kurang tahu juga Ustaz. Nah, ya. Tapi itu contoh mitos ya. Syukran atas contohnya. Banyak yang lain juga. Itu biasanya buat sekalian lahir karena orang mungkin tidak bisa mendapatkan jawaban dengan kejadian-kejadian yang terjadi di situ. Makanya dibuatkanlah mitos. Karena tadi itu kemampuan mereka termasuk analisa mereka yang tidak dalam, akhirnya dibuatkanlah mitos. Contoh lain misalnya Kuban Perahu yang sering jadi cerita waktu kalian kecil ya. Ada cerita Sangkuriang misalnya, dia suka dengan salah seorang perempuan, lalu untuk menikahinya dia harus disyaratkan di kapal dalam jangka waktu 1 malam sebelum ayam jantan berkokok. Ternyata sebelum kapalnya sudah mendekat selesai, dibuatlah bunyi-bunyian yang menjadikan ayam jantan berkokok dan syaratnya pun tidak terpenuhi. Marahlah Sangkuriang, ditendanglah itu perahunya, tiba-tiba terlungkup dan berubah menjadi gunung besar. Secara ilmu alamiah dasar masuk akal itu,
16 tuh. Jadi kalau antum kekurangan material, material bangunan, bikin saja itu perahu. Ya. Terus pancing emosi teman antum, suruh dia tendang, biar terbalik jadi gunung. Antum bisa tambang itu gunungnya. Ya. Nggak masuk akal. Kenapa seperti itu? Karena mereka untuk membuat jawaban kenapa sampai muncul gunung yang mirip seperti kapal terbalik. Atau Danau Toba misalnya, Danau Toba itu salah satu danau vulkanik. Danau Toba itu terjadi akibat letupan dahsyat ya, dari gunung berapi yang kemudian permukaan atasnya itu tertutupi hingga air yang ada, air hujan, dia tidak bisa meresap dalam ke dalam. Akhirnya terjadilah genangan dan itulah disebut danau. Tapi karena orang tidak ada dulu jurusan geologi, geodesi atau belajar tentang cuaca misalnya, mereka akhirnya bikin mitos itu sebagai jawaban yang memuaskan mereka untuk memberikan ya solusi terhadap apa yang mereka pertanyakan. Baik ya, itu mitos. Sekarang coba kita lihat ikhwah, ada yang di daerahnya punya mitos seperti ini. Yang jantan berkokok. Ya. Ada pertanyaan nih, kenapa mitos saat itu dapat diterima sebagai sebuah kebenaran? Ada yang bisa jawab? Kenapa mitos sangat diterima sebagai sebuah kebenaran? Karena belum ada penelitian, Ustaz. Belum ada penelitian. Oke, apalagi? Namun kok ceritanya temurun begitu Kenapa? sih? Kenapa? Ceritanya mungkin kayak maksudnya kayak turun temurun begitu dari sini ke ini ke ini. Oh gitu ya, faktor keluarga ya. Baik, apalagi? Anu Ustaz, Karena yang mendengarkan juga. sesuatu yang salah yang sering diulang-ulang lama-lama menjadi kebenaran. Oke, kaidah ya. Kaidahnya siapa? Adolf Hitler ya. Apalagi? Yang mendengarkan juga minim pengetahuan. Oke. Coba kita lihat. Pertama memang karena terbatasnya pengetahuan. Asal manusia di Sulawesi Selatan adalah karena ada yang tahu? Ada sejarahnya. Asal-muasal kerajaan pertama di Sulawesi Selatan. Siapa itu? Ada manusia yang jatuh dari langit itu? Siapa? Ya, saya agak lupa ya namanya. Siapa lagi namanya? Ya. Sama semua itu. Ya. Di daerah Buton juga begitu. Asal-muasal kerajaan Buton pertama itu ada seorang putri jatuh dari langit. Atau mungkin daerah lain, rata-rata begitu semua. Karena mereka tidak punya jawaban ilmiah, dari mana ini asal-muasal manusia ini. Keterbatasan pengetahuan. Kedua, keterbatasan penalaran. Ya. Daya nalar tadi itu mentok sampai di situ. Makanya Nabi SAW membawa ayat-ayat Allah itu untuk merangsang daya nalar. Antum bayangkan ya, belum pernah mereka menyelam ke dasar lautan yang sangat dalam. Ikhwah, kalau di dasar lautan itu semakin dalam, semakin terang atau semakin gelap? Semakin gelap Semakin gelap. Kenapa? karena tidak terkena cahaya matahari. Ya, tidak ada cahaya matahari. Tidak bisa masuk. Ya. Rapat jenis cahaya itu beda dengan rapat jenis air. Tapi lihat di surah An-Nur itu, subhanallah. Allah permisalkan bagaimana kondisi hari kiamat nanti itu. Apa kondisi ya pada saat kita dibangkitkan nanti. Au kadzulumatin fil bahri yujyi yaghshaw mawjun min fawqihi sahab. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di hari kiamat nanti itu seperti air laut yang dalam. Ya, sudah dalam gelap. Di atasnya berlapis-lapis awan yang pekat. Gelap sekali. Sampai-sampai Allah bilang saking gelapnya,
idza akhraja yadahu lam yakad yuraha. Kalau mereka keluarkan tangannya, mereka tidak bisa lihat. Makanya di surah Hadid itu Allah bilang, ya, orang-orang yang beriman nanti, mukmin dan mukminat, mereka akan diberikan yas'aluruhum baina aidihim wa biaimanihim. Kasih cahaya. Tapi orang-orang munafik, ya, tidak usah orang kafir tidak dapat. Orang munafik itu, mereka dapat cahaya atau tidak? Tidak dapat. Mereka bilang sama orang mukmin, orang beriman tadi, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami mau ambil juga cahaya dari kalian. Saat itu gelap. Nah, ikhwah, permisalan Allah kepada Nabi dan para sahabatnya tentang kondisi gelapnya hari kiamat seperti dalamnya lautan yang di atasnya ada ombak yang bergulung-gulung ditambah lagi dengan awan yang berlapis-lapis hitam pekat. Itu ikhwah sekalian penjelasan yang luar biasa, permisalan yang luar biasa. Padahal saat itu mereka tidak pernah dapatkan keadaan itu. Memang kalau kita dekat dengan Al-Quran, akal kita itu bakal sehat. Kalau kita sering tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, dekat dengan petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, daya nalar kita itu akan sehat. Terangsang itu daya kita nalar. Kita akan lebih dewasa, kita akan lebih bijak, dan tentu saja kita akan lurus dalam hidup. Tapi dulu, ya, apalagi kalau sudah ada ayat-ayat Al-Quran tapi masih tetap jauh, penalaran mungkin bekerja, tapi daya nalar setan yang dipakai. Ya, daya nalar setan. Tahu setan ya? Tahu iblis ikhwan? Ada yang hafal ayatnya ketika iblis disuruh sujud kepada Adam? Apa jawabannya iblis? Apa jawabannya? Suara saya kedengaran? Ya. Iblis bilang, ana khairan minhu. Saya lebih baik tuh daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini iblis mau bilang, api itu lebih baik daripada tanah. Itu kan logika cara nalar yang aneh ya. Ikhwan, antum pernah lihat api? Berapa harga korek api sekarang? Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Ada yang 1.000, 2.000 ya. Antum pernah tanya 5 tahun yang lalu harganya berapa itu? Harga korek api 5 tahun yang lalu. Sama ya? Paling mungkin naik 500. Tapi coba tanah ikhlas ya. Tanah 5 tahun yang lalu dan yang sekarang mana lebih mahal? Sekarang ya. Perbedaannya ikhlas kalian kecil atau besar? Sangat besar sih. Sangat besar. Jadi benar tidak itu logikanya iblis itu? Kalau api lebih bagus daripada tanah. Untuk memadamkan api ikhlasnya pakai mana yang bagus? Pakai air atau pakai tanah? Pakai pasir? Pakai tanah, pasir. Pasir. Ya. Jadi begitu. Ya. Kalau semakin jauh dari ayat-ayat Allah, semakin jauh dari petunjuk, nalarnya jalan, tapi salah. Ya, pahamin ya. Kemudian selanjutnya hasrat ingin tahunya itu merasa sudah terpenuhi, makanya tidak mau melakukan penelusuran lebih jauh. Nah, coba lihat ini, Puan. Apa ini dibikin? Kita lihat nih, Pak. Beberapa cara memperoleh kesimpulan atau pengetahuan yang tidak berdasarkan nalar. Ini salah satu model ini. Betul lama, Pi. Soalnya nggak jalan-jalan. Bisa di-mute dulu ya. Baik. Ini ketika awal-awal COVID terjadi, itu bisa bayangkan. Dulu waktu di Stiva, itu masuk Stiva pakai termogan. Diukur suhunya ya. Nah, bayangkan kalau dia ukur suhu temannya pakai ini.
Ilmiah tidak. Kira-kira berapa derajat nih panasnya? Tidak, Ustaz. Ya. Sejadi yang panas tangannya dia, bukan kepalanya temannya. Ya. Makanya cara-cara memperoleh kesimpulan dan pengetahuan yang tidak berdasarkan penalaran, pertama itu prasangka. Makanya Nabi mengatakan, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi prasangka, karena prasangka itu dosa-dosanya perkataan. Prasangka itu tidak bisa menjadi dalil untuk kita berfatwa. Prasangka itu tidak bisa menjadi dalil untuk kita menjudge sesuatu. Yang kedua, intuisi. Intuisi ini susah, ini tidak bisa jadi bahan untuk melarang yang bagus. Ya, karena intuisi itu berpikir tidak analitis, tidak berdasarkan pola pikir tertentu. Kecuali kalau dia wali, ya, walinya wali misalnya, itu intuisinya biasa tajam itu. Tapi itu kuat sekalian ya, lagi-lagi tidak sembarang. Seperti misalnya Umar bin Khattab, beliau punya intuisi yang Masya Allah, makanya beliau punya ilham. Beberapa hal yang terjadi, kayak Nabi bilang, sekiranya ada Nabi sesudahku, ya Umar, kau orangnya. Tidak ada lagi Nabi sesudahku. Yang ketiga, trial and error. Saya kira ini jelas ya. Bisa dijadikan sebagai kesimpulan pengetahuan atau penalaran. Sekarang kita masuk terakhir metode ilmiah. Qadarullah, waktu kita singkat sekali, tinggal 6 menit. Ikhwah, ada beberapa syarat sesuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, dia mesti objektif. Objektif itu maksudnya adil, bukan subjektif. Ya, misalnya, pokoknya semuanya ustadz yang dari Wahdah itu sesat. Yang tidak sesat itu adalah dari kami, misalnya dalam tanda petik yang salafi. Padahal kitab yang dibahas sama Umdatul Ahkam juga, ya. Bulughul Maram juga, ya. Penjelasannya sama semua. Ya. Itu artinya pandangan dia tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan itu yang sahih menurut dia adalah ustadznya saja, bukan ustadz yang lain. Ya. Itu namanya tidak objektif, itu tidak adil. Adalah Allah mengatakan itu, ya, adillah kalian. Keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Ya. Dan itu biasa orang yang baru belajar kulit-kulit ilmu, semangat-semangat saja. Tapi biasanya tidak lama. Yang kedua adalah metodik. Dia harus punya metode, dia harus punya cara. Makanya dalam disiplin ilmu apapun, hadis, fikih, punya metodologi semua itu. Ya. Kita belajar fikih misalnya, atau belajar dulu dari yang paling dasar. Ya. Seperti saya dulu misalnya di fisika, kita belajar dulu fisika dasar. Tidak ada yang langsung belajar fisika kuantum. Ya. Bisa error itu otaknya, langsung belajar yang. Antum dulu SD, sekarang langsung belajar kalkulus, kelas 1 SD. Belum ya, tapi belajar dulu itu mengenal ini angka 1, 2, 3. Ya. Tidak ada itu kelas 1 diajar langsung pecahan desimal misalnya. Kabur semua itu siswanya. Karena ilmu pengetahuan itu metodik. Yang ketiga dia sistematik. Ya. Tersusun, atur. Ya. Kalau di belajar fikih misalnya di awal dulu yang fikih taharah, jangan langsung fikih nikah. Ya. Bagaimana caranya kalau dia udah nikah tidak tahu cara taharah, biar mandi wajib tidak tahu dia. Allah musta'an. Semua sistematik. Bukan jihad dulu yang langsung diajar, tapi diajar dulu dari fikih-fikih yang dasar. Namanya sistematik. Ketiga, berlaku umum atau universal. Dia tidak eksklusif, ya, tapi dia memang dia tidak bersifat hanya untuk kelompok tertentu saja. Tidak. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin, dia rahmat bagi semesta alam. Kita belajar tentang perbandingan mazhab ini, dia tidak eksklusif saja untuk hanya khusus orang setiba saja ya, dipakai ini ilmu. Antum kalau pulang ke Gorontalo tidak bisa dipakai ini. Kalau pulang ke daerah antum di Sulawesi Tenggara tidak bisa dipakai. Ya, tidak, dia berlaku universal tuh. Nah sekarang yang terakhir, tinggal 3 menit ya. Metode ilmiah itu apa sebenarnya? Metode ilmiah itu cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan dengan cara yang atau kita bisa katakan dia adalah set metodologi dan teknik keilmuan yang berupaya untuk mencari atau merevisi pengetahuan baru dengan sistem ketat. Ingat ya, Ustaz, apa maksudnya itu merevisi? Berarti kalau metode ilmiah tentang Al-Quran perlu direvisi.
Wah, bukan. Ya, kalau antum berpikir begitu, pikiran antum itu yang perlu direvisi. Ya. Yang dimaksud di sini ya ilmu pengetahuan alam tadi, ya, bukan hal-hal yang sudah bersifat usul dalam agama kita. Terakhir sekali, apa langkah-langkah metode ini? Perhatikan baik-baik ini. Pertama, merumuskan masalah. Kalau ada yang tanya, Ustaz, bagaimana caranya saya bikin skripsi? Apa yang pertama saya lakukan? Rumuskan masalah. Cari masalah. Oh, jadi Ustaz, saya harus bikin kacau di kelas supaya saya bisa dapat masalah. Itu namanya untuk bikin masalah, bukan cari masalah. Cari masalah yang sesuai dengan ya apa yang menjadi takhasus programnya antum, perbandingan mazhab. Ya. Cari masalah-masalah berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, rumuskan hipotesis. Hipotesis itu maknanya adalah kebenaran sementara atau kesimpulan sementara. Misalnya, saat saya mau cari masalah, kenapa ikan bisa hidup di laut atau hidup dalam air? Itu masalah. Sekarang apa hipotesisnya? Hipotesis saya, Ustaz, dia bisa hidup karena dia bisa bernapas pakai insan. Oke, itu kebenaran yang sementara, bukan final. Yang ketiga, kumpulkan data. Silakan lakukan penelitian. Teliti ikannya, teliti airnya, dan seterusnya. Kumpul semua data-datanya. Pengumpulan data banyak caranya, bisa investigasi langsung, observasi, untuk bisa wawancara, dan seterusnya. Kalau tentang bahasa ikan, silakan wawancara ikan. Ya. Kemudian seterusnya adalah uji hipotesisnya tadi. Tadi hipotesisnya adalah karena dia bisa bernapas pakai insang. Sekarang coba antum uji kesimpulan sementara antum tadi dengan data yang sudah antum kumpulkan. Ternyata hasilnya semakin menguatkan hipotesis tadi, Ustaz. Berarti naik derajatnya menjadi kebenaran yang bukan lagi kebenaran sementara. Itulah yang disebut dengan merumuskan kesimpulan. Kesimpulannya, ikan bisa hidup dalam air karena dia bisa bernapas dengan insang. Itu yang disebut dengan langkah-langkah metode ilmiah. Saya kira itu, ikhwah. Nah, saya punya hadiah buat antum semua ini ya. Ini hadiah ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan ilmiah. Ini kuis ya. Kuisnya hadiahnya ala kadarnya saja ya. Hadiahnya nanti saya kasih nilai buat antum. Kalau tidak kerja yang ada nilainya. Kerjakan di Word, antum bisa kirim di grup kita ya. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengetahuan ilmiah. Kedua, mitos adalah gabungan dari pengalaman dan kepercayaan. Nah, mitos itu timbul karena apa? Ketiga, pada awal peradaban mitos banyak diterima sebagai sebuah kepercayaan. Silakan kasih alasannya kenapa. Keempat, kenapa pengetahuan manusia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Kelima, yang terakhir, tuliskan 2 dalil dalam Al-Quran dan 2 dalil dalam hadis tentang perbedaan cara pikir manusia dan hewan. Baik, saya kira ini materi kita untuk kuliah hari ini. Ini PPT saya akan kirim di grup, silakan antum baca, kembangkan sendiri juga, dan jangan lupa kerjakan yang tugas paling lambat hari Rabu antum kirim. Paham? Ya. Jangan lagi bertanya, Ustaz, paling lambat jam berapa hari Rabu? Nah, ini mirip-mirip Bani Israil ini yang banyak bertanya sama Nabi Musa. Kirim aja cepat. Ya. Semakin antum banyak bertanya, semakin susah nanti. Baik. Masih ada waktu ya? Oh, sudah lewat 2 menit. Saya kasih kesempatan saja 1 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Sebelum azan di sini, ada pertanyaan?